Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 85. Saudaraku, berhentilah minum. Siki buru-buru melangkah maju untuk membujuknya. Tinggalkan aku sendiri, biarkan aku minum sampai mati, aku tidak ingin hidup tanpa Yuyan, kata Fang Zhenghua dengan wajah penuh alkohol. Saudaraku, jika kamu mati, apa yang akan dilakukan orang tua? Mata Siki berlinang air mata. Kamu anak laki-laki yang tidak berharga. Apakah kamu akan mati karena seorang wanita? Aku membesarkanmu dengan sia-sia, apakah kamu layak menjadi anakku? Fang Zhenghua masuk saat ini, menunjuk ke arah teguran Fang Zhenghua. Ayah, maafkan aku tidak berguna, itu semua karena ketidakmampuanku, kalau tidak aku tidak akan melihat pacarku menjadi istri orang lain. Wajah Fang Zhenghua penuh dengan rasa sakit, dan matanya penuh dengan keengganan. Oke, semua ini adalah takdir. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kamu dan Yuyan tidak ditakdirkan, jadi jangan memikirkannya lagi, bergembiralah dan cobalah terlihat seperti manusia, kata Fang Zhenghua sambil menghela nafas. Saudara Zhenghua, sebagai seorang pria, dia harus melindungi wanitanya sendiri. Tidak peduli siapa yang ingin merebut wanita Anda tidak boleh mengizinkannya. Itulah yang dimaksud pria, Daniel menatap Fang Zhenghua dan berkata dengan dingin. Tapi apa yang akan saya lakukan untuk melindungi Yuyan? Ayah pria itu adalah wali kota distrik kami. Dia memiliki jaringan kontak yang luas dan mengenal banyak bos perusahaan besar. Dia kaya dan berkuasa. Keluarga kami adalah hanya keluarga biasa, dan kami tidak bisa melawan sama sekali. Wajah Fang Zhenghua penuh dengan ketidakberdayaan, dan matanya penuh dengan keengganan. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini, kamu hanya perlu mengatakan apakah kamu menyukai pacarmu atau tidak, dan apakah kamu ingin bersamanya selamanya, kata Daniel dengan ringan. Aku ingin, tentu saja aku mau, tapi apa yang bisa kulakukan jika aku mau? Mereka akan menikah dalam 2 hari, kata Fang Zhenghua dengan bingung. Kakak, kenapa kamu tidak kawin lari dengan saudari Yuyan, kata Siki tiba-tiba. Fang Zhenghua menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, jika aku kawin lari dengan Yuyan, mereka pasti akan menyalahkan keluarga kita. Mereka memiliki kekuatan dan pengaruh, dan kamu serta orang tuamu pasti akan berada dalam bahaya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Siki tampak tak berdaya. Jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Ketika mereka mengadakan pernikahan mereka dalam 2 hari, aku jamin pacarmu akan kembali padamu, kata Daniel dengan kilatan cahaya di matanya. Bagaimana ini mungkin? Fang Zhenghua menatap Daniel dengan heran. Kakak Zhenghua, karena aku, Daniel, bisa mengatakannya, aku pasti akan melakukannya. Kamu hanya perlu menunggu 2 hari lagi, dan kamu akan bisa memeluk si cantik kembali ke rumah dengan bermartabat. Daniel tersenyum ringan. Siki dan orang tuanya memandang Daniel dengan wajah bingung, tidak tahu apa yang akan dilakukan Daniel. Setelah mengobrol sebentar dengan Fang Zhenghua, Siki mengikuti Daniel dan meninggalkan rumah Fang. Aku telah mengalahkan seseorang, aku telah mengalahkan seseorang. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berteriak sambil berlari. Apa yang terjadi pada Erdunzi? Siki bergegas maju dan bertanya. Sekelompok orang datang ke rumah Dahu Erhu, dan sekarang mereka menghancurkan rumahnya, dan berkelahi dengan Dahu Erhu dan yang lainnya, kata pria itu dengan panik. Ekspresi Daniel berubah, dan dia bergegas keluar, Siki juga mengikuti. Segera Daniel datang ke halaman yang agak bobrok, dikelilingi oleh sekelompok besar orang, semua penduduk kota kumuh, banyak bicara, tetapi tidak ada yang berani maju. Dan di halaman ini, harimau besar dan kedua harimau itu bertarung sengit dengan sekelompok orang. Sekelompok orang ini galak dan galak, memegang parang di tangan mereka, dan ada lebih dari 20 orang. Mata Dahu dan Erhu dipenuhi amarah, dan ada beberapa luka di tubuh mereka, bahkan jika mereka menggandakan kekuatannya, mereka tidak akan takut sama sekali. Hanya saja mereka tidak berani menggunakan kekuatan penuh mereka saat menembak sekarang, semua karena di samping pekarangan, seorang wanita berusia 50-an dengan 1/2 benang perak sedang berlutut di tanah.
Seorang pria berwajah dingin memegang parang di tangannya dan meletakkannya di leher wanita itu, dan wanita ini adalah ibu dari dua harimau. Justru karena induknya dikendalikan oleh orang lain, harimau besar dan kedua harimau itu tidak berani menggunakan kekuatan penuhnya, mengakibatkan banyak luka tusukan di tubuh mereka. Jika kalian berdua masih berani melawan, percaya atau tidak, aku akan membiarkan ibumu mengalami perasaan kehilangan tangannya. Parang di tangan pria berwajah muram itu berpindah ke lengan ibu dari dua harimau. Beraninya kamu! Dahu dan Erhu meraung ke arah pria bermata merah yang dipenuhi cahaya merah. Poh! Poh! Memanfaatkan kesempatan ini, kedua pria itu memegang parang di tangan mereka dan menebas langsung ke tubuh Dahu dan Erhu, darah berceceran di mana-mana, dia menatap pria itu mati. Sepertinya kamu tidak percaya padaku, kan? Hari ini aku akan melumpuhkan dan memotong lengan ibumu untuk melihat apakah kamu masih bisa sombong. Pria itu mencibir, dan parang di tangannya hendak diayunkan. Ibu! Harimau besar dan kedua harimau itu berteriak serempak, hendak bergegas, tetapi pada saat ini, terdengar suara keras menembus udara, dan sebuah batu terbang ke arah mereka. Itu mengenai lengan pria yang memegang pisau secara langsung, dan batu menembusnya seperti peluru, dan panah berdarah ditembakkan, dan parang di tangan pria itu jatuh ke tanah dengan teriakan. Pada saat ini, semua orang terkejut, dan melihat sosok berjalan ke halaman. Itu adalah Daniel, dengan ekspresi dingin di wajahnya, dan cahaya dingin di matanya. Bos! Harimau besar dan Erhu melihat penampilan Daniel, wajah mereka berseri-seri. Sekelompok orang terkutuk. Daniel menatap dingin ke arah sekelompok orang yang memegang parang, dan menggerakkan tubuhnya. Ledakan! 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 Serangkaian suara tumpul terdengar, dan serangkaian bayangan tubuh Daniel tertinggal. Ke-20 orang itu semuanya jatuh ke tanah dalam sekejap, dengan darah menyembur keluar dari mulut mereka, dan ekspresi kesakitan yang tak tertahankan di wajah mereka. Dan Daniel masih berdiri di sana, seolah-olah dia tidak bergerak sama sekali, melihat ekspresi kaget muncul di mata kedua bersaudara, harimau besar dan dua harimau, yang juga mengejutkan Siki yang berjalan di belakang. Kamu. Pria yang lengannya tertusuk batu memandang Daniel dengan ngeri, tidak bisa mengatakan sepatah kata pun untuk waktu yang lama. Apakah kalian berdua baik-baik saja? Daniel memandangi kedua harimau itu. Bos, kulit kita tebal, jadi luka kecil ini tidak apa-apa? Kata Dahu jujur. Kamu bajingan, jika kamu berani menyakiti ibuku, aku akan memukulmu sampai mati. Pada saat ini, Erhu bergegas ke arah pria itu, melambaikan tinjunya dan meninjunya, dia akan memuntahkan darah dari pria itu. Bibi, bagaimana kabarmu? Apakah kamu baik-baik saja? Daniel berjalan ke ibu harimau besar dan kedua harimau itu, dan membantunya berdiri. Kamu? Ibu Dahu menatap Daniel dengan ekspresi bingung. Saya Daniel yang dulu bermain dengan harimau besar dan dua harimau ketika saya masih kecil. Kamu Daniel? Ibu Dahu kaget, dan menatap Daniel. Bab 86. Apakah kamu benar-benar Daniel? Daniel, kamu sudah kembali? Ibu Dahu menatap Daniel dengan ekspresi bersemangat. Dahu, bantu bibi dulu, kata Daniel kepada Dahu. Oke, Bu, ayo masuk dulu. Dahu menatap ibunya dan berkata. Tapi ini, siapa mereka, Dahu? Ibu Dahu memandangi rombongan orang itu dengan wajah ketakutan dan khawatir. Bibi, kamu tidak perlu khawatir, tidak apa-apa, kamu istirahat dulu, kata Daniel sambil tersenyum. Segera, Dahu membantu ibunya masuk ke dalam rumah, mata Daniel berkilat dingin dan menatap pria tak dikenal di tanah yang dipukuli oleh Erhu. Apa yang mengirimmu ke sini? Kamu, apakah kamu tahu siapa kami? Kakak yang tidak akan membiarkanmu pergi, pria itu berkata dengan tegas dengan ketakutan di matanya. KL1K. Daniel menginjaknya, mematahkan salah satu kaki pria itu di tempat, dan pria itu menjerit kesakitan. Jadi saudara Kiang yang sebelumnya mengirimmu ke sini. Seringai muncul di sudut mulut Daniel, dan cahaya dingin bersinar di matanya. Ya.
Saudara Qiang mengirim kami ke sini, pria itu menjerit kesakitan. Di mana dia sekarang? Di lantian KTV. Pria itu menatap Daniel dengan ketakutan di wajahnya sangat pucat. Pada saat ini, Erhu memandang Daniel dan berkata, "Bos, aku akan membunuh bajingan itu. Aku akan pergi bersamamu." Daniel menyipitkan matanya dan memancarkan cahaya dingin. Tiba-tiba terdengar suara bel alarm di luar, beberapa mobil polisi diparkir di luar halaman, sekelompok polisi bergegas masuk, pemimpinnya adalah seorang polisi berusia 30-an, ketika sekelompok polisi melihat situasi di halaman, ekspresi mereka berubah. Semua sama. Berubah. Jangan bergerak. Sekelompok polisi memandang Daniel dan Erhu, memandang pria yang tergeletak di bawah kaki mereka, dan mengeluarkan pistol untuk menunjuk mereka berdua. Polisi yang terhormat, apakah Anda menembak orang yang salah? Sekelompok orang ini masuk ke tempat ini secara pribadi untuk memukuli orang. Kami hanya membela diri. Daniel menoleh dan melihat ke arah sekelompok polisi dan berkata, "Itu kamu." Petugas polisi terkemuka memandang Daniel dengan heran, jelas dia mengenalnya. "Kamu adalah petugas di sebelah polisi wanita berpayudara besar itu, mengapa aku tidak melihatnya hari ini?" Daniel berkata dengan ringan. "Kapten, kami sedang menyelidiki kasus pembunuhan itu, Tuan Daniel, ini." Petugas polisi buru-buru menyimpan senjatanya. Dia tahu identitas Daniel, dia adalah menantu keluarga Yeti yang bermartabat, bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi, bahkan kapten mereka tidak ada hubungannya dengan orang ini, jadi tentu saja dia tidak akan mengolok-olok dirinya sendiri. Mereka adalah sekelompok orang yang penuh dan tidak ada hubungannya. Mereka ingin membuat masalah. Aku membersihkan semuanya. "Bawa mereka kembali dan periksa," kata Daniel langsung. Petugas polisi itu melirik ke arah sekelompok orang tersebut, meski sedikit bingung, dia tidak bertanya lagi. "Kemarilah, panggil ambulans dan kirim mereka semua ke rumah sakit," kata petugas polisi itu langsung. Segera satu demi satu ambulans datang ke sini dan mengirim semua orang yang terluka ke rumah sakit. Petugas polisi hanya membuat pernyataan singkat dan pergi. Awalnya, perilaku Daniel barusan merupakan kejahatan yang melukai, tetapi karena identitas Daniel, dan karena orang-orang ini yang pertama kali membuat masalah, petugas polisi tidak membawa Daniel ke kantor polisi. Dahu keluar dari kamar, menatap Daniel dan berkata, "Bos, kali ini berkat kamu. Pergi keluar sebentar." "Apa yang akan kamu lakukan?" tanya bodoh dengan tergesa-gesa. "Selesaikan masalah ini, kamu tidak perlu khawatir. Erhu dan aku akan baik-baik saja, jaga bibi," kata Daniel, dan hendak pergi bersama Erhu. "Kakak Daniel, apakah terlalu berbahaya bagimu untuk pergi seperti ini?" Siki menatap Daniel dengan mata khawatir. "Siki, kamu pergi bekerja dulu, aku akan baik-baik saja." Daniel tersenyum dan menepuk kepala Siki, lalu pergi dari sini bersama Erhu. Siki memandangi kepergian Daniel, mengepalkan tangan kecilnya dengan erat, dan matanya penuh kekhawatiran. Blue Sky KTV, ini adalah klub KTV terbesar di area DH. Ini memiliki total 5 lantai dan didekorasi dengan sangat mewah. Setiap kali malam tiba, ini akan menjadi tempat paling populer di area DH, dan juga tempat berater Qiang tetap. Dan pemilik tempat ini adalah Shouho, salah satu dari 4 Jenderal Heiyao, dan saudara yang kuat itu adalah salah satu bawahan Shouho. Di lantai atas lantian KTV, di sebuah ruangan, seekor monyet kurus mengenakan jaket kulit dan duduk di sofa, tubuhnya kurus seperti monyet, dan matanya berbinar dari waktu ke waktu. 2 wanita berdiri di belakangnya dan membantunya memijat bahunya, ada seorang pria berdiri di depannya, itu adalah pria yang muncul di kota kumuh hari itu dan dipanggil Saudara Qiang. "Qiangzi, menurut apa yang kamu katakan, kedua orang ini memang orang yang berbakat. Jika mereka bisa menjadi bawahanku, mereka mungkin bisa menambahkan bantuan." Monyet kurus itu menyipitkan mata dan berkata, "Benar, kedua orang ini sangat kuat. Jika mereka bisa pulih, mereka pasti akan menjadi 2 jenderal. Saya sudah mengirim orang untuk menangkap kedua orang ini." "Bos, Anda bisa melihatnya sendiri," Qiangzi membungkuk, berkata dengan ekspresi menyanjung.
Pada saat yang sama, di luar KTV ini, Daniel memarkir Aston Martin-nya di sini, dan mengeluarkan Erhu dari mobil. Daniel membuka matanya yang tembus pandang, dan dia memahami semua situasi KTV ini di benaknya, dan pada saat yang sama, dia juga menemukan apa yang disebut saudara yang kuat. Benar saja, ada cibiran di sudut bastian mulut Yifeng, dan dia masuk ke dalam dengan Erhu masuk. Karena hari sudah siang, kecuali beberapa pelayan dan penjaga, tidak ada pelanggan di KTV. Melihat Daniel dan keduanya masuk, mereka sedikit terkejut. "Tuan-tuan, ada apa?" Seorang pelayan melangkah maju dan bertanya. "Biarkan bosmu keluar," kata Daniel dengan acuh tak acuh. "Nak, siapa kamu? Kamu berani meminta bos kami untuk keluar?" Seorang pria berjanggut duduk di kursi sambil minum anggur memberi Daniel bola mata lebar. "Jika dia tidak keluar, aku akan meratakan tempat ini," Daniel berteriak dominan. Tiba-tiba, para penjaga di KTV semua memfokuskan mata mereka, dengan keheranan di wajah mereka. Mereka memandang Daniel serempak, dan mengambil senjata mereka satu persatu. Pria berjanggut itu meletakkan gelas anggur di tangannya, bangkit dan berjalan menuju Daniel. Dia lebih kuat dari kedua harimau itu, dan memandang Daniel dengan jijik. "Nak, apakah kamu tidak minum obat, atau apakah kamu punya kejang di kepalamu? Berani mengatakan ini di sini, apakah kamu tahu siapa kami?" Bab 87. Ledakan. Daniel tidak berbicara omong kosong, dan dengan satu pukulan, pria yang beratnya lebih dari 200 kilogram dikirim terbang, dan jatuh dengan keras ke tanah, memuntahkan darah dari mulutnya. Melihat pemandangan ini, semua anggota Blackstone Gang terkejut, mencengkeram senjata di tangan mereka erat-erat, dan menatap Daniel dengan waspada. Pria berjanggut ini adalah yang terkuat di antara mereka, biasanya lebih dari selusin dari mereka bukan tandingannya, tapi sekarang dia dikirim terbang oleh pukulan Daniel, yang benar-benar tidak bisa dipercaya. "Berani datang ke wilayah Blackstone Gang untuk membuat masalah, bajingan!" teriak seorang anggota Blackstone Gang, dan sekelompok orang bergegas maju sambil mengacungkan senjata. Daniel tidak melakukan apa-apa, tetapi Erhu bergegas keluar. Meskipun dia telah menderita beberapa luka tusukan sebelumnya, itu tidak terlalu menyakiti Erhu sama sekali, dan dia masih seganas harimau saat ini. Kali ini kedua harimau itu tidak terancam, dan mereka menunjukkan semua kekuatannya, karena kejadian sebelumnya mereka marah dan menembak lebih ganas, seluruh orang itu seperti efek tank humanoid. Dalam waktu kurang dari 1 menit, 20 atau 30 orang di aula di lantai ini semuanya dihancurkan oleh dua harimau, dan mereka berbaring di tanah sambil mengerang satu persatu. Daniel berjalan langsung menuju lantai 2, sementara para pelayan bersembunyi di samping, gemetaran. Saat ini, seseorang telah pergi ke lantai 5 dan memberitahu Shouho tentang hal itu. Siapa yang berani datang ke wilayah Shouhoku dan membuat masalah? Wajah Shouho marah, dan cahaya dingin melintas di matanya. "Bos, aku akan pergi melihatnya." Qiangxi mengatakan sesuatu, dan berjalan keluar. Pada saat ini, Daniel dan Erhu telah tiba di lantai 2, dan mereka disambut oleh lebih banyak anggota geng batu hitam. Erhu masih memimpin, tinjunya berubah menjadi palu dan disapu dengan panik, dan semua orang ini memuntahkan darah. Dan terbang keluar dari pemukulan. Ledakan. Tiba-tiba, seorang pria berbaju hitam melesat keluar, pukulan kuat mengenai tinju Erhu bersamaan, keduanya mundur, Erhu hanya mundur 3 langkah, sementara lawan Hi mundur 5 atau 6 langkah. "Siapa kamu?" Pria itu memandang Erhu dan Daniel dengan tatapan serius. "Ayo lagi!" teriak Erhu dengan marah, bergegas ke depan lagi, dan meninju dengan pukulan, seperti cangkang yang membosankan, dihancurkan dengan 1000 beban. Ekspresi pria itu tetap, menyaksikan Erhu bergegas, mengumpulkan kekuatan seluruh tubuh untuk meledak. Kekuatan pria ini telah mencapai tahap akhir dari Ming Jin, dan dia dapat dianggap sebagai master. Kekuatannya cukup untuk memecahkan emas dan batu, tetapi menghadapi Erhu, seorang pria dengan kekuatan supernatural alami, dia tampak rentan. Ledakan. Tinju keduanya bertabrakan, seperti percikan api yang menghantam bumi. Kali ini kedua harimau tidak menahan tangan mereka, dan otot mereka semua menegang, melepaskan semua kekuatan di tubuh mereka.
Pria itu hanya merasakan kekuatan yang luar biasa mengalir ke lengannya, dan itu akan meledakkan lengannya, dan tunggul tulang itu langsung tertusuk. Seluruh orang itu menjerit, dan tubuhnya terbang terbalik, membentur tanah dan memuntahkan darah. Adegan ini kebetulan dilihat oleh Qiangzi yang sedang bergegas turun saat melihat Erhu dan Daniel, wajahnya berubah drastis. "Kamu." Qiangzi menunjuk ke arah mereka berdua, ekspresinya penuh keheranan. "Itu kamu." Erhu menatap Qiangzi, dengan kilatan amarah di matanya, bergegas mendekat, dan melemparkan tinjunya ke arah Qiangzi. Qiangzi tahu betapa kuatnya kedua harimau itu, jadi dia berbalik dan dengan cepat menghindar. Tetapi kedua harimau itu juga tidak puas dengan kecepatan mereka, jadi mereka menyingkirkan tinju mereka dan bergegas menuju Qiangzi lagi. Qiangzi mengelak beberapa kali, tetapi akhirnya terkena pukulan Erhu, dan tubuhnya mundur. Apa yang terjadi di sini? Seorang pria dengan wajah yang dalam keluar, diikuti oleh beberapa pria yang memegang pisau panjang. Masing-masing dari mereka memiliki nafas yang tajam dan mata yang dingin. Telah melangkah ke Mingjin Dzogchen. "Kakak Hao, kamu di sini, cepat kalahkan kedua orang ini." Melihat pria ini muncul, wajah Qiangzi menjadi cerah, dan dia berlari dan berteriak, "Kakak Hao ini adalah yang terkuat di KTV Langit Biru ini kecuali keberadaan Shouho. Kalian sangat berani, kalian berani membuat masalah di sini." Kakak Hao menatap Daniel dan Erhu dengan dingin. "Aku baru saja datang ke sini hari ini untuk memberitahumu bahwa lebih baik tidak menginjakkan kaki di kota kumuh di masa depan, jika tidak," kata Daniel dengan suara dingin dan menusuk. "Tidak, bagaimana, ini pertama kalinya aku melihat seseorang yang berani mengancamku dengan Blackstone Gang." Brother Hao mendengus dingin. "Kalau tidak, aku akan meratakan tempat ini," kata Daniel kata demi kata. "Aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan, pergi untukku, kalahkan dia." Saudara Hao melambaikan tangannya, dan beberapa pria di belakangnya bergegas, satu persatu meledak dengan aura tirani, memegang pisau panjang dan menunjuk Daniel. Kedua harimau itu bergegas lagi tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dan melemparkan pukulan ke salah satu dari mereka terlebih dahulu, yang terakhir begitu cepat sehingga dia mengelak dengan goyangan, dan menusukkan pisau panjang itu ke tulang rusuk kedua harimau itu. Kedua harimau itu pun bereaksi dengan sangat cepat, mengayunkan tinju kanannya, mencengkeram pisau lawan dengan satu tinju, dan menghantam dada lawan dengan pukulan lainnya. Pada saat ini, pisau panjang lainnya datang ke arah Erhu, ekspresi Erhu tenggelam, dan dia berteriak dengan marah. Tinju kiri yang mengenai dadanya berubah arah dan mengenai pisau panjang lawan. Tinju dan bilahnya bertabrakan secara langsung, dan Erhu menghancurkan pisau panjang itu menjadi beberapa bagian dengan satu pukulan. Pada saat yang sama, pria yang memegang pisau panjang itu juga mengayunkan tinjunya dan memukul punggung Erhu langsung. Ekspresi Erhu tidak berubah, dia berbalik, meninju, memukul dagu lawan, dan membuatnya terbang. Pada saat yang sama, beberapa pria menyerbu ke arah Daniel dengan pisau panjang, dan niat membunuh yang telah lama hilang muncul di matanya. Ledakan! Daniel bergoyang, dan menyerang dengan telapak tangan. Orang pertama jatuh ke tanah, seteguk darah keluar, dan tulang dadanya roboh karena telapak tangan Daniel. Segera setelah 3 pisau panjang ditusuk pada saat yang sama, Daniel melompat dan melemparkan tendangannya ke udara. Tendangan ini berubah menjadi cambuk panjang dan ditarik keluar, mengenai 3 pisau panjang. Kekuatan yang kuat datang, dan ketiganya dari mereka tangan yang memegang pisau itu terasa mati rasa untuk beberapa saat, dan mulut harimau itu tampak hancur. Ledakan! 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 Menginjak kedua kaki, terlontar, dan mengayunkan 3 pukulan berturut-turut. 3 orang dengan kekuatan puncak semuanya terbang terbalik, dan jatuh ke tanah sambil mengerang kesakitan. Di sisi lain, ada beberapa luka lagi di tubuh Husi, tetapi 3 orang yang mengepungnya semuanya jatuh ke tanah, setengah mati. Dalam waktu kurang dari 2 menit, 6 master puncak Mingjin yang sebanding dengan raja pasukan khusus tersingkir dengan cara ini. Adegan ini mengejutkan semua anggota geng batu hitam di sekitar mereka.